Abad ke-11 menandai periode pertumbuhan dan kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Kesultanan Aceh, yang terletak di ujung utara Pulau Sumatera. Kesultanan ini menjadi pusat perdagangan dan budaya yang penting, menarik pedagang dan cendekiawan dari berbagai belahan dunia. Di jantung zaman keemasan ini adalah Sultan Iskandar Muda. Ia dikenal sebagai pemimpin yang visioner dan berani, yang membawa perubahan besar bagi Aceh. Naik tahta pada tahun 1907, Iskandar Muda mengubah Aceh menjadi kekuatan dominan di wilayah barat Kepulauan Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Aceh memperluas wilayahnya dan memperkuat posisinya sebagai pusat kekuatan maritim. Video ini akan menjelajahi kebijakan luar negeri Iskandar Muda yang cerdas, kemenangan militernya, kecerdasan ekonominya, dan bagaimana ia berhasil menjalin hubungan diplomatik dengan kekuatan-kekuatan besar pada masanya, dan kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan Islam. Iskandar Muda juga dikenal karena dukungannya terhadap pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Aceh menjadi pusat pembelajaran Islam yang terkenal, dengan banyak sekolah dan lembaga pendidikan yang didirikan selama masa pemerintahannya. Menarik para cendekiawan dan pelajar dari seluruh dunia Islam. Mereka datang untuk belajar dan berbagi pengetahuan, menjadikan Aceh sebagai pusat intelektual yang dihormati. Perlindungan Sultan terhadap lembaga-lembaga keagamaan memperkuat reputasi Aceh sebagai benteng ilmu pengetahuan Islam. Ia memastikan bahwa lembaga-lembaga ini mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk berkembang. Warisan Iskandar Muda melampaui pencapaian militer dan kebijakan ekonominya. Ia juga meninggalkan jejak yang mendalam dalam bidang pendidikan dan budaya. Ia dikenang sebagai pemimpin visioner yang memahami pentingnya pendidikan, agama, dan pengembangan budaya. Warisannya terus hidup dalam sejarah dan budaya Aceh hingga hari ini. Lahir di dinasti penguasa Aceh, Iskandar Muda mewarisi kerajaan yang sedang bangkit. Kepemimpinannya, yang dicirikan oleh ambisi dan pemikiran strategis, mendorong kesultanan ke tingkat yang lebih tinggi. Masa pemerintahan Iskandar Muda melihat Kesultanan Aceh mencapai puncaknya, berkembang menjadi kekuatan regional utama. Dia mengkonsolidasikan kendalinya atas jantung Aceh, dan dengan terampil menavigasi jaringan aliansi dan persaingan yang kompleks. Ambisinya melampaui Sumatera membayangkan Aceh sebagai kekuatan dominan di Selat Malaka. Menyadari pentingnya aliansi yang kuat, Iskandar Muda membina hubungan dengan sesama kekuatan Islam, khususnya Kekaisaran Ottoman dan Kesultanan Gujarat. Inti dari visi Iskandar Muda adalah perluasan kendali teritorial Aceh. Masa pemerintahannya menyaksikan serangkaian kampanye militer yang secara signifikan memperluas jangkauan kesultanan. Kampanye-kampanye ini adalah manuver strategis yang bertujuan untuk mengamankan jalur perdagangan utama dan sumber daya yang berharga. Iskandar Muda mewarisi tradisi militer yang mapan, yang selanjutnya dia perkuat dengan memasukkan keahlian asing. Dia memodernisasi tentara Aceh, melengkapi mereka dengan meriam dan senjata api. Iskandar Muda adalah ahli strategi ulung, yang dikenal karena kemampuannya untuk memanfaatkan kelemahan musuh dan menyesuaikan taktiknya. Mungkin yang paling signifikan dari kampanye militer Iskandar Muda adalah penaklukan Kesultanan Johor pada tahun 1913. Johor menguasai titik sempit maritim yang vital di Selat Malaka. Penaklukan Johor merupakan titik balik utama dalam sejarah Aceh. Ini membawa kekayaan besar ke Aceh melalui kendali perdagangan selat dan memperkuat reputasi Iskandar Muda. Jatuhnya Johor memaksa kerajaan lain untuk mengakui dominasi Aceh yang baru ditemukan. Kemenangan ini mengubah Aceh menjadi kesultanan paling kuat dan makmur di wilayah barat Kepulauan Indonesia. Iskandar Muda memahami bahwa mempertahankan dominasi Aceh membutuhkan kekuatan angkatan laut yang tangguh. Dia berinvestasi besar-besaran di Angkatan Laut Aceh, mengubahnya menjadi kekuatan yang tangguh yang mampu menantang kekuatan Angkatan Laut Eropa. Angkatan Laut Aceh terkenal dengan pelautnya yang terampil, mencerminkan sifat kosmopolitan Aceh. Kapal perang Angkatan Laut, beberapa dibangun dengan bantuan Ottoman, dipersenjatai dengan meriam yang kuat. Angkatan Laut Aceh memainkan peran penting dalam mengamankan kemenangan militer Iskandar Muda. Kehadiran Angkatan Laut berfungsi sebagai pencegah bagi calon agresor dan membantu memperkuat kendali Aceh atas Selat Malaka.
Masa pemerintahan Iskandar Muda bertepatan dengan kedatangan kekuatan Eropa di Asia Tenggara, yaitu Portugis dan Belanda. Kedatangan mereka membawa perubahan besar dalam dinamika politik dan ekonomi di wilayah tersebut. Para pendatang baru ini menimbulkan tantangan yang signifikan bagi dominasi Aceh, yang mengarah ke serangkaian bentrokan dan aliansi yang tidak mudah. Aceh harus menyesuaikan strategi mereka untuk menghadapi ancaman baru ini. Portugis bentrok berulang kali dengan Aceh memperebutkan kendali Selat Malaka dan perdagangan lada yang menguntungkan. Selat Malaka adalah jalur perdagangan penting yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Cina Selatan. Sementara pasukan Iskandar Muda berhasil menghalau upaya Portugis, konflik tersebut menguras sumber daya Aceh. Pertempuran yang terus-menerus ini mempengaruhi stabilitas internal dan ekonomi kerajaan. Belanda awalnya berusaha bekerja sama dengan Aceh melawan Portugis. Mereka melihat potensi keuntungan dari aliansi ini, terutama dalam menguasai perdagangan rempah-rempah. Namun, aliansi ini terbukti berumur pendek karena ambisi Belanda di kawasan itu tumbuh, yang menyebabkan konflik dengan Aceh. Belanda mulai menunjukkan niat mereka untuk mendominasi wilayah tersebut, yang akhirnya memicu ketegangan baru. Keberhasilan militer Iskandar Muda secara intrinsik terkait dengan kebijakan ekonominya, yang mengubah Aceh menjadi pusat perdagangan yang berkembang. Menyadari lokasi strategis Aceh, ia menerapkan kebijakan yang menarik pedagang dari seluruh dunia. Di bawah pemerintahan Iskandar Muda, Aceh menjadi pengekspor utama lada, cengkeh, pala dan rempah-rempah lainnya. Gelombang kekayaan ini mendanai kampanye militer Iskandar Muda dan mempertahankan dominasi Aceh. Untuk memfasilitasi perdagangan, Iskandar Muda menerapkan sistem standar berat dan ukuran, serta menetapkan mata uang yang stabil. Langkah-langkah ini mendorong lingkungan yang kondusif untuk perdagangan, dan menarik pedagang dari seluruh dunia Samudra Hindia. Visi Iskandar Muda untuk Aceh melampaui dominasi militer dan ekonomi. Dia juga berusaha menjadikannya sebagai pusat pembelajaran Islam. Dia berinvestasi besar-besaran dalam mempromosikan ilmu pengetahuan Islam dan menarik cendekiawan terkenal ke istananya. Di bawah perlindungan Iskandar Muda, Aceh menyaksikan perkembangan literatur Islam. Istana Sultan menjadi tempat pertemuan bagi beberapa pemikir paling cemerlang di dunia Islam. Promosi Iskandar Muda tentang pembelajaran Islam berdampak besar pada masyarakat Aceh. Itu mendorong rasa identitas dan tujuan bersama, melegitimasi pemerintahannya, dan menetapkan Aceh sebagai pusat pemikiran Islam terkemuka. Pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yang berlangsung selama lebih dari 2 dekade, meninggalkan warisan abadi di Aceh dan dunia Melayu. Selama masa pemerintahannya, Aceh mengalami transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari militer hingga ekonomi, dan dari ilmu pengetahuan hingga budaya. Kepemimpinan yang cerdas, kehebatan militer, kecerdasan ekonomi, dan perlindungan terhadap ilmu pengetahuan Islam, mengubah Aceh menjadi kekuatan regional utama. Iskandar Muda dikenal karena strategi militernya yang brilian, yang tidak hanya mempertahankan wilayahnya, tetapi juga memperluas kekuasaannya. Penaklukan dan kebijakan ekspansionis Iskandar Muda secara signifikan mengubah peta politik wilayah barat Kepulauan Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Aceh berhasil menguasai banyak wilayah strategis, termasuk beberapa pelabuhan penting yang meningkatkan pengaruhnya di kawasan tersebut. Kendalinya atas Selat Malaka memastikan kemakmuran ekonomi Aceh. Selat ini merupakan jalur perdagangan utama yang menghubungkan berbagai bagian dunia, dan penguasaan atasnya memberikan Aceh keuntungan ekonomi yang besar. Promosinya terhadap ilmu pengetahuan Islam mengubah Aceh menjadi pusat pembelajaran, menarik para sarjana dari seluruh dunia Islam. Di bawah naungannya, Aceh menjadi tempat berkembangnya ilmu pengetahuan dan budaya, dengan banyak manuskrip penting yang ditulis dan disimpan di sana. Masa pemerintahannya dikenang sebagai masa keemasan dalam sejarah Aceh, sebuah bukti dari ketinggian yang dapat dicapai oleh kerajaan Asia Tenggara. Warisan Iskandar Muda terus hidup dalam budaya dan sejarah Aceh, menginspirasi generasi berikutnya untuk menghargai dan melanjutkan pencapaian besar yang telah diraihnya.